Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Mengelola Lingkungan Global. Yang pertama ada memulai bekerja secara internasional, yaitu ekspor. Dengan melakukan ekspor, perusahaan tetap mempertahankan fasilitas produksinya di dalam negeri dan menjual produknya ke luar negeri. Ekspor memungkinkan perusahaan untuk menawarkan produknya ke negara lain dengan biaya sumber daya yang relatif rendah dan dengan resiko terbatas. Sebagai contoh, pemasok peralatan teknologi tinggi Gerber memilih untuk tidak terlibat langsung di kancah internasional. Dikarenakan mesin dan suku cadangannya merupakan ladang sumber ekspor, para eksekutif Gerber lebih senang untuk mengirimnya ke luar negeri. Yang kedua ada outsourcing. Outsourcing dikenal juga dengan istilah offshoring. Berarti melaksanakan pembagian tenaga kerja secara internasional, sehingga aktivitas pekerjaan dapat dilakukan di negara-negara dengan sumber tenaga kerja dan pasokan termurah. Jutaan lapangan kerja tingkat bawah seperti pembuatan tekstil, pusat layanan panggilan, dan pemrosesan kartu kredit dikerjakan melalui outsourcing ke negara-negara dengan upah rendah selama beberapa tahun terakhir. Teknologi internet dan biaya telekomunikasi yang makin murah memungkinkan banyak perusahaan untuk melakukan outsourcing pada pekerjaan-pekerjaan tingkat tinggi. Yang ketiga ada lisensi. Lewat lisensi, perusahaan di satu negara memastikan ketersediaan sumber daya bagi perusahaan di negara lain. Sumber daya ini mencakup teknologi keahlian, hak paten, dan merek dagang. Bentuk khusus dan lisensi adalah waralaba, yang dilakukan ketika usaha waralaba membeli paket lengkap bahan baku dan layanan, termasuk peralatan, produk, bahan baku produk, merek, dan nama dagang, dan juga sistem operasi terstandar. Jika dalam lisensi, terlisensi umumnya memakai nama, otonomi, dan sistem kerjanya sendiri, maka usaha waralaba menggunakan nama dan sistem kerja. Yang terakhir ada investasi langsung. Investasi langsung yaitu strategi untuk memasuki pasar internasional dengan cara mengelola fasilitas produksi di negara lain. Saat ini jenis investasi langsung yang paling populer adalah aliansi strategis dan komitmen pada joint venture. Suatu perusahaan berbagi biaya dan risiko dengan perusahaan lain, biasanya di negara sasaran untuk membuat produk baru, membangun fasilitas produksi, atau membangun jaringan penjualan dan distribusi. Lalu ada lingkungan bisnis internasional, yaitu manajemen operasi bisnis yang dilakukan di lebih dari satu negara. Tugas-tugas mendasar manajemen bisnis termasuk pendanaan, produksi, serta distribusi barang dan jasa. Tidak banyak berubah ketika suatu perusahaan melakukan transaksi bisnis di tingkat internasional. Lalu faktor-faktor penting lingkungan internasional, yaitu secara ekonomi dilihat dari pembangunan, ekonomi, infrastruktur, sumber daya dan pasar barang, pendapatan per kapita, nilai tukar, kondisi ekonomi. Politik hukum, yaitu risiko politik, pengambil ahlian oleh pemerintah, tarif, kuota, pajak, terorisme, guncangan politik, dan undang-undang regulasi. Yang ketiga ada sosial budaya, yaitu nilai-nilai sosial, kepercayaan, bahasa, agama, sistem kekerabatan, pendidikan formal, literasi, dan orientasi waktu. Selanjutnya lingkungan ekonomi.
Lingkungan ekonomi adalah kondisi ekonomi di negara tempat organisasi internasional beroperasi. Lingkungan ekonomi terdiri dari 3, pembangunan ekonomi, pasar sumber daya, dan produk dan nilai tukar. Di samping itu, faktor-faktor seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi juga merupakan bagian dari lingkungan ekonomi internasional. Pembangunan ekonomi di berbagai negara dan wilayah di dunia sangatlah beragam. Negara-negara tersebut dapat dikategorikan sebagai negara berkembang dan negara maju. Kriteria tradisional yang digunakan untuk mengelompokkan negara-negara menjadi negara maju atau berkembang adalah pendapatan per kapita, yaitu pendapatan yang dihasilkan dari produksi barang dan jasa suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Negara berkembang memiliki pendapatan per kapita yang rendah dan pada umumnya berada di Asia, Afrika, dan Amerika. Sedangkan negara maju berada di Amerika Utara, Eropa, dan Jepang. Yang kedua, pasar sumber daya dan produk. Ketika menjalankan bisnis di negara, para manajer harus mengevaluasi tuntutan pasar akan produk mereka. Jika tuntutannya tinggi, mereka dapat memutuskan untuk mengekspor produk mereka ke negara tersebut. Namun untuk mendirikan pabrik, pasar sumber daya sebagai penyedia bahan baku dan tenaga kerja juga harus tersedia. Sebagai contoh, tantangan terbesar McDonald yang menjual Big Mac di semua benua kecuali Antartika adalah memperoleh pasokan mulai dari kentang untuk hamburger hingga roti dan sedotan. Yang ketiga adalah nilai tukar, biasa disebut sebagai exchange rate, adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang suatu negara lain. Fluktuasi nilai tukar merupakan kekhawatiran utama bagi perusahaan yang berbisnis di kancah internasional. Perubahan nilai tukar dapat berdampak besar bagi daya untuk bisnis internasional yang menukarkan jutaan dolar dengan mata uang lain setiap hari. Selanjutnya, lingkungan politik hukum. Perusahaan-perusahaan harus berhadapan dengan sistem politik asing ketika memasuki kancah internasional, di samping dengan pengawasan dan peraturan pemerintah yang lebih ketat. Pejabat pemerintah dan masyarakat umum sering memandang perusahaan asing sebagai pihak luar atau bahkan penyusup, dan sering mencurigai dampaknya terhadap kemandirian dan kedaulatan politik. Risiko politik didefinisikan sebagai risiko kehilangan aset, daya untung, atau kontrol manajemen karena peraturan atau tindakan politik dari pemerintah tuan rumah. Ketidakstabilan politik yang mencakup kerusuhan revolusi, kekacauan sipil, dan peralihan kekuasaan yang sering terjadi. Selanjutnya ada lingkungan sosial budaya. Di sini dibagi menjadi 3 subbab. Yang pertama nilai-nilai sosial. Nilai-nilai sosial dibagi menjadi 2. Pertama ada dimensi nilai Hofstede, kedua ada dimensi nilai proyek global. Subbab kedua ada perbedaan komunikasi, dan ketiga ada karakteristik budaya lain.
Ini perbedaan nilai, dimensi nilai Hofstede, dan dimensi nilai proyek global. Yang pertama, dimensi nilai Hofstede. Gerd Hofstede mengidentifikasi 4 dimensi sistem nilai nasional yang memengaruhi hubungan kerja organisasi dan pegawai. Yang pertama ada jarak kekuasaan. Jarak kekuasaan yang besar berarti bahwa orang-orang menerima ketimpangan kekuasaan yang terjadi di lembaga, organisasi, dan anggota masyarakat. Sementara jarak kekuasaan yang kecil berarti mereka mengharapkan adanya kesetaraan kekuasaan. Negara-negara yang menghargai jarak kekuasaan yang besar, misalnya Malaysia, Filipina, dan Panama. Sedangkan negara-negara yang menghargai jarak kekuasaan yang kecil adalah Denmark, Austria, dan Israel. Kedua, ada tingkat penghindaran ketidakpastian. Tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi berarti bahwa anggota suatu masyarakat merasa tidak nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas, sehingga lebih menyukai kepercayaan yang menjanjikan kepastian dan keseragaman. Negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang tinggi, misalnya Yunani, Portugal, dan Uruguay, sementara negara-negara dengan tingkat penghindaran ketidakpastian yang rendah, misalnya Singapura dan Jamaika. Ketiga, ada individualisme dan kolektivisme. Individualisme adalah nilai kerangka sosial yang longgar yang mengharapkan para individu untuk mengurusi diri mereka sendiri. Sedangkan kolektivisme adalah pilihan kerangka sosial ketat yang mengharapkan anggotanya untuk saling menjaga dan mengharapkan organisasi untuk melindungi kepentingan mereka. Negara-negara dengan nilai individualis adalah Amerika Serikat, Kanada, Inggris, dan Australia. Sementara negara-negara dengan nilai-nilai kolektivis adalah Guatemala, Ekuador, dan Cina. Keempat, ada maskulinitas atau feminitas. Maskulinitas adalah sikap yang mengutamakan prestasi, heroisme, sikap asertif, pekerjaan, dan kesuksesan material. Feminitas adalah sikap yang mengutamakan nilai-nilai hubungan kerjasama, pengambilan keputusan dalam kelompok, dan kualitas hidup. Negara-negara dengan nilai maskulin adalah Jepang, Austria, Meksiko, dan Jerman. Sedangkan negara-negara dengan nilai-nilai feminim adalah Swedia, Norwegia, Denmark, dan Prancis. Hofstede dan para koleganya belakangan mengidentifikasi dimensi kelimanya, yaitu orientasi jangka panjang dan jangka pendek. Orientasi jangka panjang adalah orientasi yang lebih mengutamakan masa depan serta sangat menghargai sikap hemat dan kegigihan. Orientasi jangka pendek adalah orientasi yang lebih mengutamakan masa lalu dan masa kini, serta sangat menghargai tradisi dan pemenuhan kewajiban sosial. Yang kedua ada dimensi nilai proyek global. Proyek global menggunakan data yang dikumpulkan dari 18.000 manajer di 62 negara untuk mengidentifikasi 9 dimensi yang menjelaskan perbedaan budaya, termasuk yang diidentifikasi oleh Hofstede. Yang pertama ada sikap asertif. Penghargaan yang tinggi terhadap sikap asertif berarti bahwa suatu masyarakat mengutamakan ketangguhan, sikap asertif, dan persaingan. Sedangkan sikap asertif yang rendah berarti bahwa suatu masyarakat lebih menghargai kelembutan dan kepedulian daripada persaingan. Kedua ada orientasi masa depan. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat lebih mengutamakan dan menghargai perencanaan untuk masa depan daripada hasil jangka pendek dan gratifikasi cepat. Ketiga, ada penghindaran ketidakpastian. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat merasa nyaman dengan ketidakpastian dan ambiguitas. 4, ada perbedaan gender. Dimensi ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat memaksimalkan perbedaan gender. Di negara-negara dengan perbedaan gender yang rendah seperti Denmark, kaum perempuan biasanya memiliki status lebih tinggi dan peran lebih besar dalam pengambilan keputusan. Negara-negara dengan perbedaan gender yang tinggi memberikan status sosial, politik, dan ekonomi yang lebih tinggi kepada kaum pria. Yang kelima ada jarak kekuasaan. Dimensi ini sama seperti yang diidentifikasi oleh Hofstede dan mengukur sejauh mana suatu masyarakat mengharapkan dan menerima kesetaraan atau ketimpangan dalam hubungan dan lembaga.
Keenam, ada kolektivisme sosial. Istilah ini berarti sejauh mana praktik-praktik di lembaga-lembaga seperti sekolah, perusahaan, dan lembaga sosial lain mendorong terciptanya masyarakat kolektivis yang terkait dengan erat, di mana anggotanya merupakan bagian penting dari suatu kelompok. Ketujuh, ada kolektivisme individual. Dimensi ini lebih mengukur sejauh mana para individu merasa bangga menjadi anggota keluarga, pertemanan, tim, atau organisasi, daripada bagaimana organisasi sosial lebih mengutamakan individualisme atau kolektivisme. Ke-8 ada orientasi kerja. Masyarakat berorientasi kinerja tinggi, mengutamakan kinerja dan menghargai anggotanya karena peningkatan dan kesempurnaan kinerja mereka. Orientasi kinerja yang rendah berarti anggota suatu masyarakat tidak begitu memperhatikan kinerja dan lebih memperhatikan loyalitas, perasaan pemilik, dan latar belakang. Terakhir ada orientasi kemanusiaan. Dimensi terakhir ini mengukur sejauh mana suatu masyarakat mendorong dan menghargai anggotanya karena bersikap adil, dermawan, murah hati, dan peduli. Negara dengan orientasi kemanusiaan yang tinggi menghargai sikap membantu orang lain dan bersikap ramah, sedangkan negara dengan orientasi kemanusiaan yang rendah mengharapkan warganya untuk mengurusi diri mereka sendiri, serta lebih mementingkan peningkatan diri dan gratifikasi. Perbedaan komunikasi. Yang pertama, kebudayaan berkonteks tinggi. Kebudayaan berkonteks tinggi, masyarakatnya peka terhadap situasi di sekeliling pertukaran sosial. Mereka berkomunikasi terutama untuk membangun hubungan sosial. Makna lebih diperoleh dari konteks daripada kata-kata eksplisit. Hubungan dan kepercayaan lebih penting daripada bisnis, serta kesejahteraan dan harmoni kelompok sangat diutamakan. Yang kedua yaitu kebudayaan berkonteks rendah. Masyarakatnya berkomunikasi terutama untuk bertukar fakta dan berinformasi. Makna diperoleh dari kata-kata eksplisit. Transaksi bisnis lebih penting daripada membangun hubungan dan kepercayaan. Serta kesejahteraan dan prestasi individu lebih penting daripada kesejahteraan dan prestasi kelompok. Lalu ada karakteristik budaya lain. Jadi karakteristik kebudayaan lain yang mempengaruhi organisasi internasional adalah bahasa, agama, organisasi sosial, pendidikan, dan sikap. Lalu etnosentrisme, yaitu kecenderungan alamiah manusia untuk memandang tinggi kebudayaan mereka dan memandang rendah kebudayaan lain. Dapat dijumpai di semua negara. Sikap etnosentris yang kuat di suatu negara dapat menyulitkan bagi perusahaan asing yang beroperasi di sana. Lalu ada aliansi perdagangan internasional. Yang pertama ada GATT dan Organisasi Perdagangan Dunia. Persetujuan Umum Tarif dan Perdagangan yang ditandatangani oleh 23 negara pada tahun 1947 bermula sebagai sejumlah aturan untuk memastikan non-diskriminasi, prosedur yang jelas, perundingan untuk menyelesaikan perselisihan, dan partisipasi negara-negara berkembang di kancah perdagangan internasional. GATT menjadi sponsor 8 rangkaian perundingan perdagangan internasional untuk menghapuskan batasan-batasan perdagangan. Yang kedua ada Uni Eropa. Tujuan Uni Eropa ini adalah untuk menciptakan sistem pasar tunggal yang tangguh bagi jutaan konsumen Eropa, yang memungkinkan masyarakat, barang, dan jasa untuk bergerak secara bebas. Yang ketiga ada kesepakatan perdagangan. Kesepakatan Perdagangan Bebas Amerika Utara yang berlaku sejak 1 Januari 1994 mempersatukan Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko ke dalam sebuah blok perdagangan terbesar di dunia dengan lebih dari 421 juta konsumen, dengan tujuan mendorong pertumbuhan dan investasi, meningkatkan ekspor, dan memperluas lapangan kerja di ketiga negara. NAFTA menghapuskan tarif dan larangan perdagangan selama periode 15 tahun di sejumlah bidang pendidikan. Oleh karenanya, pada tahun 2008, hampir seluruh ekspor industri Amerika Serikat ke Kanada dan Meksiko bebas bea.
Reaksi menentang globalisasi. Seiring makin terhubungnya seluruh dunia, reaksi menentang globalisasi pun bermunculan. Seperti unjuk rasa menentang organisasi perdagangan dunia di halaman sebuah hotel di Jakarta pada bulan Februari 2007. Ratusan aktivis menggelar unjuk rasa untuk memprotes kunjungan Direktur Utama WTO, Pascal Lamy, dan untuk mendorong pemerintah agar tidak mendukung penghapusan biaya masuk bagi produk-produk. Meningkatnya globalisasi telah menimbulkan reaksi menentang globalisasi dengan mayoritas kelompok berpikir bahwa kelompok-kelompok dan negara-negara lain lebih diuntungkan oleh perdagangan internasional. Perusahaan multinasional. Sejumlah besar volume bisnis internasional dilaksanakan di dunia yang makin tanpa batas oleh perusahaan-perusahaan internasional yang dapat dipandang sebagai perusahaan global, perusahaan tanpa negara, atau perusahaan transnasional. Dalam dunia bisnis, perusahaan-perusahaan internasional besar ini biasanya disebut sebagai perusahaan multinasional yang banyak menerima perhatian. Perusahaan multinasional biasanya memperoleh lebih dari 25% pendapatan penjualan totalnya dari operasi luar negeri. MNC juga memiliki karakteristik manajerial khas. Contohnya seperti dikelola sebagai sistem bisnis terintegrasi yang mendunia dengan cabang di luar negeri dan saling bekerja sama. Kedua, dasarnya dikontrol oleh kewenangan manajemen tunggal yang membuat keputusan strategis penting yang berhubungan dengan perusahaan induk cabang. Yang ketiga, para manajer puncak diharuskan untuk memilih perspektif global. Mengelola lingkungan global. Terdapat dua cara mengelola lingkungan global. Pertama, mengembangkan kecerdasan budaya. Para manajer akan berhasil melaksanakan tugas mereka di kancah internasional jika mereka bersifat fleksibel terhadap budaya dan dapat beradaptasi dengan mudah terhadap situasi dan cara kerja baru. Dengan kata lain, para manajer yang bekerja di kancah internasional memerlukan kecerdasan budaya. Kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan daya pikir dan pengamatannya untuk menafsirkan bahasa tubuh dan situasi baru serta memberikan respon perilaku yang sesuai. Kecerdasan budaya meliputi 3 aspek yang sama pentingnya. Pertama, kognitif, emosional, dan fisik. Aspek kognitif mencakup kemampuan yang mengamati dan memahami tanda-tanda, sementara aspek emosional berkaitan dengan kepercayaan dan motivasi diri. Seorang manajer harus yakin dengan kemampuannya untuk memahami dan berbaur dengan budaya yang berbeda. Aspek kecerdasan budaya adalah kemampuan seseorang untuk menyesuaikan gaya bicara, ekspresi dan bahasa tubuhnya dengan budaya setempat. Mayoritas manajer tidak sempurna dalam ketiga aspek kecerdasan budaya. Namun, untuk maksimal kecerdasan budaya, ketiganya harus diperkuat. Dengan kata lain, kecerdasan budaya mengharuskan pikiran, perasaan, dan tubuh bertindak secara harmonis. Kedua, adalah melakukan pengelolaan lintas budaya. Perbedaan cara berpikir dan memandang di kebudayaan yang berbeda memengaruhi hubungan kerja agar dapat bekerja secara efektif di kancah internasional. Ada 4 pengelolaan lintas budaya. Yang pertama, dengan sumber daya manusia. Tidak semua manajer dapat berhasil di kancah internasional. Pemilihan dan pelatihan pegawai yang akan dikirim ke luar negeri dapat meningkatkan potensi keberhasilan perusahaan di kancah internasional. Para manajer sumber daya manusia menggunakan keahlian global dalam proses seleksi yang dilakukan. Yang kedua, ada memimpin di masyarakat berorientasi hubungan yang menganut nilai-nilai kolektivitisme seperti di Asia, Arab, dan Amerika Latin. Para manajer umumnya menggunakan pendekatan yang hangat dan intim terhadap pegawainya. Sebagai contoh, salah satu kesulitan terbesar yang dihadapi oleh manajer Amerika Serikat dalam berbisnis di Cina adalah
tidak menyadari bahwa bagi orang Cina semua hubungan itu bersifat pribadi. Yang ketiga, mengambil keputusan. Di Amerika Serikat, para manajer menengah dapat berdiskusi mengenai suatu masalah dan memberikan saran kepada atasan mereka. Sebaliknya, di Iran yang menganut nilai-nilai budaya Asia Selatan, para manajer mengharapkan atasan mereka untuk membuat keputusan dan memberi perintah secara spesifik. Dan terakhir, memotivasi. Motivasi harus sesuai dengan insentif di suatu budaya. Data terakhir dari Torberin memberi pemahaman mengenai motivasi penduduk berbagai negara berdasarkan apa yang paling diinginkan dari perusahaan oleh para pegawainya. Di Amerika Serikat, upah minimum yang tinggi merupakan motivasi paling penting. Sementara di Brasil yang prospek mementingkan peluang karir. Jadi, dapat disimpulkan sehingga setiap negara mempunyai budaya yang berbeda. Jadi mereka mempunyai cara atau sistem dalam mengambil keputusan, memimpin, dan